Dunia anak adalah dunia yang penuh warna, imajinatif, dan syarat nuansa misteri. Dunia imajinasi itu hanya bisa dipahaminya dengan bermain. Bermain adalah cara mereka mengenal dunia, mengenal kehidupan sosial, mengenal interaksinya. Untuk memahami dirinya, memahami orang sekelilingnya, dan memahami lingkungannya. Dasar pengetahuan anak yang baik adalah ketika ia dalam dunia bermain. Dunia pendidikan yang sehat menentukan perilaku sosial mereka. Peran orang tua sangat menentukan ketika membuka ruang akal mereka dan memberinya wawasan yang positif. Anak-anak butuh ruang yang mampu membawanya mengenal kehidupan yang murni, belajar nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan natural yang alami. Dan ketika alam tersesuaikan, mereka akan bermain dengan riang di dalamnya. Alam terbuka sebagai media utama adalah sumber belajar manusia. Alam mengajarkan tentang kehidupan, nilai-nilai, dan prinsip dasar manusia sejak ia dilahirkan. Di tengah perkembangan kehidupan sosial saat ini, untuk menyesuaikan kebutuhan alam yang ideal, kawasan hutan Bengo-Bengo yang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat modern yang ingin menikmati suasana yang alami. Statusnya sebagai hutan pendidikan menyediakan segalanya, asri dan lestari. Tidak butuh waktu lama untuk menyiapkannya sebagai media untuk beraktivitas di alam terbuka. Komunitas pemerhati lingkungan ini pun mengisi waktu luang mereka untuk menikmati keasrian hutan pendidikan Bengo-Bengo. Dengan konsep camping ground, mereka mengajak semua keluarga dan kerabat kembali ke alam, dan secara bertahap camping ground ini kemudian mewujud sebagai bentuk kegiatan edukasi sosial. Sebuah momen yang menyenangkan. Selain berkumpul dengan para sahabat, camping ground ini menjadi wahana menikmati alam dan membangun hubungan sosial, terutama untuk anak-anak. Membuka ruang yang luas untuk mengenal kembali lingkungan alam dengan baik. Kegiatan ini awalnya hanya sebuah reuni dari teman-teman Fakultas Ekonomi Unhas, dan konsepnya itu adalah camping bersama keluarga. Setelah beberapa kali melakukan kegiatan itu, kami akhirnya bersepakat untuk bagaimana bisa membuat suatu kegiatan yang bisa mengembangkan untuk mengarah ke pengembangan anak usia dini. Pokok utamanya kita adalah silaturahmi keluarga besar yang sudah tersebar di hampir semua daerah di Indonesia. Dan memang di tahun-tahun di awal-awal bulan seperti ini kita bisa ketemu. Dan itulah waktu yang paling tepat untuk silaturahmi. Sahabat, keluarga bisa bertemu, bisa saling bertukar pikiran, bisa saling melepas kangen dari kesibukan sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari. Setiap waktu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan anak-anak ini melaluinya dengan gembira. Cepat jalannya. Ada kakak mau dari pegang. Dian di belakang Dian. Jangan di situ. Jalan. Jalan. Di belakang. Ya, coba. Cinta kita di dunia
Pagi hari mulai riuh dengan suara riang anak-anak. Mereka memulai aktivitasnya dengan gembira. Tahap awalnya, mereka berinteraksi untuk mulai memahami kebersamaan. Halo. Semangat. Kita ulang dulu ya. Jadi sekarang yel-yelnya. Iya, selamat pagi dulu anak-anak. Selamat pagi. Hai. Halo, halo, hai. Lingkaran besar. Nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Nah, nanti begini ya. Ingat ya. Mau minum makan apa kita? Mau makan apa? Nasi kuning. Bismillah ya. Tangan saya. Bismillah. Kalau udah makan, udah main game. Iya. Warna awan. Benda ini bentuknya bulat. Warna dari benda ini mirip warna awan. Makan warna. Benda ini mirip warna awan. Anak-anak belajar mengenal habitat dan kawasan alam dengan berbagai permainan seru dan menyenangkan. Permainan ini melatih mereka melakukan pengambilan keputusan dan kejujuran. Orang tuanya mendampingi untuk mengarahkan mereka. Yang mana itu? Yang mana? Bola. Coklat. Coklat. Sabun. Jangan. Ya, ayo, ayo. Cocokkan. Apa ini barangnya? Baca itu, baca Yosef. Tunggu, itu juga ada mau. Keras tuh. Ya, apa nih? Apa tuh? Tunggu dulu. Apa nih? Benda ini adalah alat. Ini bulat. Bukan bulat berarti, bukan yang bulat. Bukan ini tidak. Benda ini dapat menghasilkan suara. Bukan. Bukan. Ada tadi tuh yang jatuh. Ini ada pilih. Itu. Itu satu. Oke. Saya adalah alat yang digunakan saat menulis menggambar. Yang kedua dapat. Bawa aja dulu. Pegang baik-baik, pegang dulu. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridlioso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One memang beda. Oh, uangnya masih ada. Baca clue-nya no? Tidak ada yang gini. Wah, boleh. Iya, bawa ke om sana, bawa ke om nah. Bola warna putih. Bola warna putih, Om.
Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Lala. Ya. Terus apa lagi nak? Putra, penuh coklat. Pulpen. Coklat. Sendok. Ya. Pensil warna. Bendera. Lonceng Om. Oke, betul. Selain pengenalan lingkungan, kita juga memberikan edukasi terhadap generasi-generasi muda, utamanya anak-anak kami dari kalangan kami sendiri maupun dari kalangan luar yang memang berminat untuk bergabung dengan kami. Kita kembali ke alam, di mana anak-anak dikenalkan supaya lebih mandiri dan percaya diri. Dengan mengenal alam, mereka bisa menjadi lebih dekat. Tidak hanya mengenal gadget, tapi bisa tahu masih ada games-games yang lebih menarik selain Minecraft atau Clash of Royale. Dari sisi edukasi bahwa anak-anak diajarin survive untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, di mana saya yakin bahwa tantangan mereka ke depan jauh lebih berat. Dengan adanya edukasi mengenai alam, pengenalan alam lebih dini, maka mereka akan bisa memberikan nilai tambah atau bisa membuat mereka lebih survive menghadapi masa-masa mereka nantinya. Anak-anak kami dibawa ke nuansa alam, jadi secara dini bagaimana bisa mencintai dan melestarikan alam. Dan juga dari kegiatan camping ini sebagai ajang silaturahmi dan berbagi kami selaku kegiatan ini cukup bagus untuk para orang tua yang menginginkan anaknya mengembangkan karakter melalui pendidikan di alam. Pendidikan di alam salah satu bentuk pendidikan yang paling bagus, pendidikan manajemen alam terbuka, karena dari situ kita bisa membentuk karakter anak-anak melalui pelatihan-pelatihan leadership, pelatihan teamwork, dan bisa meningkatkan kepercayaan diri anak-anak dalam berinteraksi sosial dengan sesamanya. Sebuah inovasi pembelajaran, inovasi pendidikan, karena telah menggunakan alam sebagai media pembelajaran, di mana anak-anak itu akan mudah terbentuk karakternya ketika secara langsung berinteraksi dengan alam. Siap. Terus apa lagi? Ada lagi Ya, Untuk menghibur semuanya para keluarga yang ada di sini, kami full-fullan habis dengan para personil kami. Musik yang kita sajikan untuk menghibur anak-anak juga, untuk menghibur orang dewasa dan semuanya. Jadi kita mainkan musik yang familiar di semua orang. Menikmati berbagai permainan dan hiburan, kebutuhan religi juga terpenuhi, mengajar anak-anak untuk tetap mengutamakan ibadah, kendati di alam terbuka sekalipun.
bagus itu main di atas. Kalau drum di atas aja. Salah satu aktivitas standar camping ground yang paling disukai adalah permainan hike rope yang disebut flying fox. Karena berisiko tinggi, pihak panitia sangat memperhatikan kesiapan properti dan standar keamanannya. Anak-anak bisa menangkap sesuatu yang terkandung dalam apa yang mereka telah lakukan di alam terbuka. Sebenarnya mereka bermain, tapi sebenarnya mereka belajar dalam artian sesuatu yang bisa membangkitkan gairah belajarnya ke depan. Saya pikir alam sesuatu yang tepat untuk meningkatkan daya pikir mereka, meningkatkan semangat belajar mereka, dan yang terpenting mereka bisa berinteraksi secara sosial maupun secara edukatif. Kenapa tidak kita mulai dari sekarang, sejak anak-anak usia dini kita kenalkan lingkungan. Setelah mereka mengenal lingkungannya, teman-temannya, lihat hewan sekitarnya, ternyata menarik. Berteriak 2, 3. Permainan flying fox ini adalah permainan standar dalam konsep outbound, terutama untuk pembangunan karakter, menaklukkan diri sendiri, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Anak-anak diberi wawasan dan pemahaman tersebut dalam konsep permainan ini. Mereka berinteraksi dengan energi dan jiwanya sendiri. Dan tentu saja mereka sangat menyukainya. Ya, menuju ke kiri. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kanan, kiri, kanan. Kanan, kiri, kanan.
kanan. Bumi menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang ditularkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan. Saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Setiap waktu dalam camping ground ini digunakan dengan baik untuk membangun kebersamaan dan interaksi sosial anak-anak. Permainan yang digelar senantiasa melibatkan setiap orang untuk bekerja sama, membina hubungan emosional dengan teman, juga orang tua. Dalam setiap permainan yang mereka ikuti, anak-anak belajar memahami salah satu unsur sosial yang paling vital, bahwa keberhasilan suatu usaha adalah melalui kerjasama dan kerja keras. Dan mereka belajar membentuk karakter tersebut, membangun nilai-nilai kebersamaan, bebas mengekspresikan keinginannya, bebas mengutarakan pendapatnya untuk mencapai tujuan yang baik. Kegiatan camping ground ini semakin berkembang dan kita berharap dijadikan sebagai ajang pembinaan, dan kami sangat juga berharap bahwa kegiatan ini bisa mendapat respon dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan kebaikan kepada anak-anak. Balon, kenapa suka stek balon? Karena ada balonnya. Balon suka games apa lagi? Bakian. Flying fox. Bakiak. Bakiak. Lukis Dan panjang-panjang. Panjang. Kenapa suka panjang-panjang? Karena bisa tiduran. Selain itu bisa apa lagi? Flying fox. Oh, flying fox. Kenapa suka flying fox? Karena cepet banget. Banget ya. Makanya suka apa? Hah? Takut. Paling suka games apa? Cari. Tari? Aku cari harta karun. Cari harta karun. Paling suka game apa? Tadi ada yang suka treasure hunt? Tarik tambang saya. Oh, tarik tambang. Kenapa suka tarik tambang, nak? Menarik. Aku juga suka yang jadi fotografer cilik. Oh, fotografer cilik. Kenapa suka fotografer cilik? Bukan suka motor. Oh, suka moto. Kalau game yang lain? Sukanya apa? Game yang mana? Flying fox. Oh, flying fox. Selain flying fox? Sama. Tambang. Tarik tambang. Dalam konsep camping ground, anak-anak pun diajak untuk belajar menjaga lingkungannya,
Mereka diarahkan untuk membersihkan sampah-sampah dan menata kawasan untuk tetap bersih. Aktivitas ini mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dengan lingkungan sosialnya, belajar menghargai alam, dan secara tidak langsung memahami dasar pelestarian alam. Pada akhir kegiatan, ada pemberian penghargaan berupa hadiah bagi anak-anak yang aktif. Hal ini adalah bentuk apresiasi kepada setiap aktivitas yang sudah mereka lakukan sepanjang waktu. Saya kira kegiatan-kegiatan yang kami rintis ini merupakan satu langkah dalam membantu pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama dari kalangan anak-anak pengembangan SDM usia dini. Dan yang terpenting dari kegiatan ini, saya lihat menyentuh program pemerintah secara nasional, yaitu revolusi mental, di mana revolusi mental itu akan berkembang lebih bagus jika itu diterapkan pada anak-anak, khususnya anak-anak usia dini, dengan pembelajaran terhadap lingkungan atau alam terbuka. Saya pikir sekali lagi kerja teman-teman ini adalah sesuatu yang mulia. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Membangun masa depan mereka adalah ketika kita bisa memberi pendidikan dasar yang baik, yang bisa membuka wawasan mereka tentang nilai-nilai kehidupan yang murni dan alami. Jika kita kembali ke alam, karakter manusia tangguh terbangun, bertanggung jawab, dan alam pun lestari.